barakahnya, insya Allah itu menjadi pelita. Iya. Itu wasiat saya tidak banyak. Iya. Saya termasuk tidak pintar. Terus terang di Macah. Kalau lihat rapor dari pesantren itu amburadul. Tapi doanya guru-guru kami, doanya orang tua. Makanya kalau mau berhasil, ini anak-anakku, ini 3 kuncinya. Kalau mau berhasil, walaupun saya belum berhasil. Kalau mau berhasil, pesan guru kami 3. Pertama, takzim kepada gurumu. Siapa yang pernah membuat gurunya menangis karena jengkel dan dia tidak minta maaf, maka pasti sengsara hidupnya ketika dia keluar. Dan saya sudah catat itu, Pak, di pondok pesantren. Saya catat beberapa santri yang pernah melakukan kesalahan dan tidak minta maaf. Catatannya masih ada di rumah. Saya simpan. Itu di buku saya tulis. Ini santri yang catatan itu ada namanya. Dan saya tulis tahun dan tanggalnya. Saya mau tahu apakah penjelasan ulama ini benar. Maka dia kau angkat atau pura patati wa matanna guruna. Karena kemarahan gurunya karena dibuat jengkel. Dan dia tidak sempat minta maaf. Itai pakalinon namatu nak kau salah seko sekolah. Denu lemite deceng. Dan hari ini saya sudah lihat. Dari 18 santri yang saya tulis namanya. Sudah 17 yang terbukti dari nama deceng. Upoda memang terus terang. Masih ada 1 yang saya tunggu. Tapi saya selalu doakan mudah-mudahan terhindar. 18 santri saya membina di pondok itu hampir 10 tahun. Saya catat namanya. Karena itu pesan guru kami. Ya nangka anak-anak sekolah. Pura patati wa matanna gurunna. Nasaba macai gurunna, masesai gurunna nataro. Gurunya meneteskan air mata. Iya tuh anak-anak pas sabaranna. Itai dia nule madeceng. Agi-agi na jama tatai tak salah. Rumah tangganya tidak akan tenang. Kecuali dia akan minta maaf kepada gurunya. Itulah pentingnya sebenarnya perpisahan. Di saat perpisahan ada malam Ramatama. Mestinya anak-anak itu sujud takzim kepada gurunya. Meminta maaf atas kesalahannya mulai dari sejak masuk di sekolah itu. Sampai dia melangkahkan kaki keluar. Yang banyak orang menganggap ini hal biasa. Tapi di pondok pesantren itu bagaikan hal yang wajib. Karena kenapa? Nasabak ya kita orangi anak-anak ematu. Masorangi. Nareko masuk polisi sekolah. Ketika dia tidak mengambil takzim ke gurunya. Itu kuncinya, Pak. Dan saya masih punya catatannya itu. Ini penting. Sampaikan ya anak-anakku. Namodemu macah. Pemakan jamui adamu. Makan jamui ahlakmu. Engkau mentakzimi gurumu. Insya Allah. Nalekko barakah pun Allah Ta'ala. Ia pak disangannya imon ripi. Nanti akan dimasukkan dengan sendirinya. Dicas dengan sendirinya. Itu penting. Makanya ya tiasangnya barakah nak tanya pak disangang. Ia kau darajat pak disangang. Makanya mereka tahu milau barakah agak nilau. Milau barakah nomor rosi di memang foto-foto. Tanya barakah itu. Yang kedua kadang mengatakan barakah. Tapi yang dia minta adalah ilmu. Bukan. Iya ko barakah. Darajat si salah. Iya ko meko yakka darajatmu pak disangang. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajah. Iya ko meko yakka darajatmu pak disangang. Tapi ya ko meko lolonga barakah takzim. Bukan ilmu. Si salah tuh. Makanya orang yang tinggi ilmunya belum tentu itu barakah. Tapi orang yang berkah ilmunya pasti itu diberikan kemudahan dalam hidupnya. Sebab magai barakah mematomi siapa? Ya kau pak bisa ngamegamo banyak dan bisa masuk dengan sendirinya. Ilmu itu akan ikut. Bahkan saya kasih tahu anak-anakku yang sering bangun tahajud. Ada yang biasa bangun sholat tahajud. Ada? Belum ada. Kalau ada yang biasa bangun tahajud, baca kalau sudah sholat tahajud. Biar 2 rakaat. Baca 2 zikir. Yang pertama, ya mubadi'u ya khaliq 100 kali. Ya. Namun ya tu pak disanga makali cubuh na sange gurut ta muruntu mana tomato.
Kalau baca itu, ya mubadi'u ya khaliq 100 kali di malam hari. Ini untuk penuntut ilmu. Saya pantang untuk meninggalkan zikir itu. Ada saja jalurnya kau akan dapatkan ilmu itu. Iya. Jadi ya mubadi'u ya khaliq. Iya, itu 100. Cukup dibaca aja. Ya mubadi'u ya khaliq, ya mubadi'u ya khaliq 100 kali setiap malam. Kau akan rasakan manfaatnya itu. Iya. Seakan-akan dibimbing itu. Yang kedua, ada juga zikir itu dipasangkan, jangan tinggalkan. Ya jamilu. Ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu, ya jamilu. Kenapa? Siapa yang mengamalkan ya jamilu 100 kali setiap malam, ini pesannya Syekh Abdul Malik Al-Maliki. Agana pesangan, nigi-nigi baca ya jamilu 100 kali setiap malam. Bagi orang yang menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan ilmu laduni. Ya, ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung dari Allah. Ketika kita menghadapi sesuatu yang susah, itu ada pertolongan, langsung bisa turun. Itu ilmu laduni. Makanya ini ya jamilu ini membuka pintu-pintu ilmu laduni. Ini anak-anakku, supaya kan sekarang berat. Kita tantangan sekarang. Makanya ya mau dua ya. Saya minta jangan ditinggalkan anakku ini. Ya, ya mubadi'u ya khaliq. Yang kedua, ya jamilu untuk anak yang menuntut ilmu. Dua zikir ini jangan tinggalkan. Iya, kalau dia mau baca, kau bangun tengah malam, jangan tengah malam. Baca sesudah sholat isya. Kalau sudah sholat isya, baca itu. Atau sebelum sholat subuh. Kalau tidak bangun tahajud, sebelum sholat subuh baca itu. Saya kasih tahu 40 hari jangan terputus. Kalau nanti sampai 40 hari kau akan rasakan sendiri. Mulai belajar itu tidak butuh waktu lama. Iya. Biasa mak guru ki make tanapai paham. Iya. Susah baru mengerti apa maksudnya. Kalau engkau amalkan ini insya Allah itu dibukakan. Itu seakan-akan ada yang membimbing secara langsung. Kayaknya yang tidak bangun tahajud ya. Kalau bangun sholat tahajud itu yang lebih bagus. Pas selesai sholat tahajud, baca itu. Iya. Yang 100-100 itu. Langsung kalau yang bangun tahajud. Kalau tidak, sudah sholat isya atau sebelum sholat subuh. Iya. Itu kuncinya. Iya. Selain itu, zikir yang tidak boleh kurang adalah sholawat. Iya. Jangan kurang sholawatnya anak-anakku. Orang yang menuntut ilmu itu harus banyak sholawat. Harus menempel ke Rasulullah. Iya. Harus banyak menempel kepada sumber ilmu. Nabi itu adalah sumbernya cahaya. Dan cahaya adalah di situ lahir semua ilmu. Maka kalau orang bicara ilmu apapun, pasti membicarakan Rasulullah. Mau bicara matematika pasti kembali ke Rasul. Mau bicara fisika pasti kembali ke Nabi. Mau bicara Al-Quran kembali ke Rasulullah. Mau bicara apa tetap pasti kembali ke Nabi. Artinya apa? Induk segala ilmu adalah Rasulullah. Maka salawat adalah membuka pintu-pintu ilmu itu. Makanya kalau orang sekolah itu banyak baca salawat. Ya. Banyak kalau jalan sementara naik mobil atau naik motor, sekarang tidak ada. Saya dulu masih naik mobil PT-PT ke sini. Ya, masih naik mobil PT-PT dari Pinano ke sini. Itu kita baca sholawat sementara di kendaraan. Ya, baca sholawat. Kalau mau belajar nak baca sholawat. Ya, baca sholawat aja. Biar tidak disuruh baca sholawat. Mau sholat itu juga disuruh baca sholawat. Kemudian saya masuk ke membumikan akhlak Rasulullah. Nabi sebenarnya itu begini. Dikadar betul. Dia yatim sebelum dia lahir. Ketika dia lahir, tak lama kemudian ibunya juga meninggal. Pindah ke neneknya, neneknya juga meninggal. Jadi Rasulullah itu sebenarnya tidak dididik langsung oleh manusia, tapi memang Allah yang mendidik. Tapi apa hikmahnya anak-anakku? Yang saya ingin kasih tahu begini.